Begitu undian keluar, dunia langsung terpaku pada satu duel. Manchester City bertemu Real Madrid. Dalam 5 musim terakhir, dua tim ini hampir selalu jadi pusat gravitasi Liga Champions. Mereka pernah bertemu di semifinal, perempat final, bahkan fase yang menentukan arah musim. Media seperti The Guardian menyebut laga ini sebagai final yang datang terlalu cepat. ESPN menyoroti bahwa rivalitas ini sudah menjadi klasik modern Eropa. BBC Sport membahas duel filosofi dan tekanan mentalnya. Semua headline berbunyi sama, spektakuler. Tapi disinilah kita mulai berbeda. Dalam 10 musim terakhir Liga Champions, sangat jarang dua kandidat juara utama bertemu sedini 16 besar secara konsisten. Biasanya, satu raksasa baru bertabrakan di semifinal atau final setelah perjalanan panjang membangun tensi. Sekarang, salah satu dari dua simbol era modern akan gugur sebelum April. Artinya, struktur cerita kompetisi berubah drastis. Liga Champions secara historis dibangun seperti piramida. Fase awal, meningkat, meledak di akhir. Tapi musim ini ledakan terjadi di awal fase gugur. Dan ketika klimaks datang terlalu cepat, pertanyaannya sederhana. Apakah sisa musim bisa lebih tinggi dari ini? Pertanyaan itu tidak berhenti di duel ini saja. Karena di sisi lain bracket, ada proyek besar lain seperti Paris Saint-Germain dan Chelsea yang juga membawa tekanan regenerasi. L'Equipe menyebut PSG sedang diuji konsistensinya. Artinya, hampir semua magnet cerita berkumpul di fase yang sama. Dan ketika magnet bertabrakan terlalu cepat, satu pasti hilang. Disitulah kita masuk ke dampak berikutnya. Mari kita lihat pola sejarah. Dalam satu dekade terakhir, ketika dua raksasa bertemu terlalu cepat, seringkali juaranya justru tim yang berada di sisi bracket lebih stabil secara energi. Karena laga besar menguras bukan hanya fisik, tapi mental. Media seperti Marca sering menyoroti bahwa fase gugur adalah soal momentum psikologis. Tim yang lolos dari duel raksasa biasanya kehabisan energi emosional di babak berikutnya. Sekarang, tambahkan faktor jadwal domestik. City masih bersaing ketat di Liga Inggris. Madrid juga tidak punya ruang longgar di Liga Spanyol. Artinya, duel 16 besar ini terjadi di tengah tekanan domestik maksimum. Intensitasnya bukan hanya 2 leg pertandingan, tapi rangkaian 3-4 laga besar beruntun dalam 2 minggu. Itu memperbesar resiko cedera, itu mempercepat kelelahan, itu bisa mengubah jalur musim. Lalu kita bicara industri. Menurut laporan yang dikutip Reuters, Liga Champions menghasilkan miliaran euro dari hak siar global. Pertandingan yang melibatkan klub besar secara konsisten mencatat rating tertinggi. Jika duel sebesar ini terjadi di semifinal, hype bisa dibangun selama berminggu-minggu. Sponsor aktif lebih lama, algoritma media sosial terus hidup, narasi global berkembang. Tapi sekarang, salah satu akan hilang di Maret. Ya, 16 besar akan meledak. Tapi apakah semifinal nanti kehilangan salah satu wajah utama? Analis di Sky Sports menyebut bahwa format modern memang membuat undian lebih terbuka dan kompetitif. Tapi konsekuensinya adalah distribusi klimaks yang lebih padat di awal. Ini seperti menonton film yang langsung memberikan adegan final di bab pertama. Seru? Sangat. Berkelanjutan? Belum tentu. Namun efeknya belum selesai. Karena ketika raksasa bertabrakan, ada tim lain yang tersenyum diam-diam. Saat semua mata tertuju pada duel besar, sisi lain bracket berjalan tanpa tekanan global. Dan dalam sejarah kompetisi ini, tim dengan jalur lebih seimbang sering melaju jauh karena satu hal, stabilitas energi. Ketika dua favorit utama saling menjatuhkan, peluang juara menjadi lebih terbuka. Jalur menuju semifinal bisa berubah total hanya karena satu eliminasi besar. Efeknya bahkan sampai ke individu. France Football secara konsisten menjadikan performa di fase akhir Liga Champions sebagai faktor penting dalam Ballon d'Or. Jika bintang utama gugur di 16 besar, narasi mereka langsung melemah.
Jika ada pemain dari tim senyap melaju sampai semifinal atau final, sorotan bisa bergeser drastis. Jadi, drawing ini bukan hanya soal dua klub. Ini soal perubahan peta kekuatan Eropa musim ini. Sekarang, kita tarik kesimpulan secara jujur. Ada dua kemungkinan besar. Kemungkinan pertama, Liga Champions mendapatkan ledakan terbesar di 16 besar, tapi semifinal kehilangan salah satu ikon dan klimaks terasa sedikit turun. Kemungkinan kedua, efek domino membuat musim ini paling tak terduga dalam satu dekade, karena ruang terbuka bagi tim yang tidak diperhitungkan. Dan di antara dua kemungkinan itu, ada satu kenyataan yang tidak bisa dibantah. Drawing ini mengubah distribusi drama. Bukan soal siapa paling kuat, bukan soal siapa favorit, tapi soal bagaimana cerita musim ini akan diingat. Apakah sebagai musim di mana final terasa lebih rendah dari 16 besar, atau sebagai musim ketika satu eliminasi awal menciptakan juara tak terduga? Jawaban pastinya belum ada, tapi satu hal jelas, hasil undian ini bukan sekedar teknis. Ini adalah titik balik narasi musim. Dan mungkin ketika kita melihat ke belakang beberapa bulan dari sekarang, kita akan sadar bahwa momen inilah yang diam-diam menentukan arah Eropa 2026.